Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qatadah al-Haris bin Rabi'ah. Hadis diceritakan dari Abi Qatadah al-Haris bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Qala berkata Abi Qatadah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inni la aqumu ila sholati wa uridu an utawwila fiha. Rasulullah mengatakan, saya pengen waktu itu mau berdiri, mau mendirikan sholat. Saya menginginkan agar saya bisa memanjangkan pekerjaan sholat saya dan mengerjakan sholat dengan sholat yang agak lama. Fasma'a, kemudian mendengar aku buka asobi akan tangisan yang anak kecil. Fa'atajawazu, kemudian menyingkat aku fisolati di dalam sholatku. Karohiyatan an asyuku ala ummati, karena takut khawatir bila itu semua memberatkan akan umatku. Dari hadis ini dapat kita pahami Rasulullah bersabda, beliau mengatakan suatu hari saya pernah tegak berdiri mau mendirikan sholat. Kemudian saya menginginkan sholat itu akan saya panjangkan, saya buat lama sholat itu. Kemudian tiba-tiba saya mendengar tangisan anak kecil. Maka kemudian saya tidak jadi membuat lama sholat itu, memanjangkan sholatnya, namun saya meningkat sholatku karena saya takut akan merepotkan dan menyusahkan umatku. Dari hadis ini dapat kita ambil beberapa pemahaman. Yang pertama, bahwa ternyata tidak di zaman sekarang saja, di masa zaman Nabi masih hidup pun ternyata banyak juga waktu itu para sahabat, ya, kaum ibu-ibu terutama, atau mungkin bapak-bapak yang ketika sholat berjamaah bersama Nabi, mereka ada yang mengajak anak-anaknya, ngajak anaknya masih kecil untuk ikut sholat berjamaah. Maka sampai muncul tangisan dari anak kecil tersebut. Maka ini dapat kita ambil pelajaran bahwa anak ketika kita sholat itu juga hal sesuatu yang tidak dianggap jelek, namun juga dianggap sesuatu yang baik. Walaupun kadang-kadang ada sebagian oknum di wilayah masjid tertentu itu ada yang melarang anak kecil untuk dibawa ke masjid. Padahal kalau kita nengok dari hadis ini, Rasulullah mau sholat, pengen Nabi itu sholatnya agak dibuat lama, tiba-tiba mendengar tangisan anak kecil, maka tidak jadi Nabi memanjangkan sholatnya, namun meringkas sholatnya karena takut Nabi khawatir memberatkan umatnya. Jadi yang pertama, ternyata yang namanya ngajak anak ketika jamaah itu di zaman Nabi juga sudah ada, dan itu juga tidak membuat Nabi marah dan melarang untuk mengajak anaknya. Kemudian yang kedua, bagaimana Nabi memberikan suri tauladan kepada kita. Beliau sebagai sosok seorang Nabi
juga menjadi sosok seorang imam dalam kehidupan berjamaah sholat maupun dalam kehidupan di luar sholat, menjadi sosok seorang imam atau pemimpin. Maka Nabi mengutamakan perasaan dan kesejahteraan umatnya dengan alasan ketika mendengar tangisan anak kecil saja Nabi langsung mempercepat sholatnya, takut kalau nanti umatnya itu nunggu sholatnya lama sehingga anaknya dalam kondisi nangis. Maka dipercepat oleh Nabi dengan alasan dengar bayi yang nangis tadi. Maka ini dapat kita ambil pelajaran bahwa ketika kita menjadi seorang pemuka, menjadi pemimpin, orang yang di depan, menjadi panutan, maka kita dianjurkan untuk tidak memikirkan diri sendiri, namun memikirkan masyarakatnya, jamaahnya, untuk kemaslahatan mereka, untuk kebaikan mereka. Itu yang harus dipikirkan, bukan memikirkan kesejahteraan pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Jundub ibni Abdillah radhiyallahu anhu, hadis dari Jundub ibni Abdillah radhiyallahu anhu. Annahu qala, sesungguhnya Jundub bin Abdillah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man shalla sholata subhi, barang siapa yang sholat menjalankan sholat subuh, bahwa fi dhimatillahi, maka dia berada di dalam perlindungan dan di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Fala yatubannakumullah min dhimati, maka janganlah lagi mencari dari Allah perlindungan dari Allah yang lain. Bisa dengan sesuatu. Fa innahu, karena sesungguhnya kelakuan man yatlubu min dhimati bisyai'in, barang siapa yang menuntut sesuatu dari tanggungan Allah, maka yudrikuhu, dia akan menemukannya, sumayukabuhu, kemudian dia akan mencapakannya. Allah mencapakan orang tersebut ala wajhihi, di atas wajahnya, finali jahannam, di neraka jahanam. Dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwa siapa saja orang yang mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka orang tersebut fi dhimmatillahi ta'ala, dia berada di dalam tanggungan perlindungan Allah. Nah, kalau kita sudah berada di dalam perlindungan Allah, kata Nabi, jangan lagi mencari perlindungan yang lain selain dari Allah. Kalau ada orang yang sudah di dalam perlindungan Allah, dia masih lagi mencari perlindungan selain dari perlindungan Allah, maka dia akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahnya di dalam neraka jahanam. Artinya apa? Kita mencukupkan diri kita di dalam perlindungan Allah. Kita mencukupkan diri kita di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat yang mampu menanggung dengan tanggungan yang baik kecuali dalam tanggungan Allah. Kalau kita ditanggung oleh orang, kadang-kadang meleset. Tapi kalau ditanggung oleh Allah, tidak ada melesetnya. Nah, bagaimana cara kita bisa mendapatkan di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala? Caranya tidak lain, yaitu dengan mengerjakan atau mendirikan sholat subuh. Maka orang-orang yang sholat subuh itu dia berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada satu kekuatan pun yang akan membuat dirinya menderita, yang akan membuatnya celaka. Insya Allah tidak akan ada. Itulah manfaat dari orang-orang yang selalu melanggarkan bisa sholat subuh secara berjamaah. Maka beruntunglah kita yang terus bisa menjaga sholat kita ini, ya, seluruh bagi 5 waktu bisa kita jalankan, bisa kita laksanakan, lebih-lebih bila dijalankan dengan
kesuksesan seseorang itu diawali dengan sejauh mana dia mampu menjaga ibadah sholatnya, menjaga awal waktunya, menjaga kesuciannya, syarat rukunnya sholat itu sendiri, dan juga menjaga keistiqomahan dia di dalam mendirikan sholat. Itu menjadi kunci utama untuk kesuksesan siapapun yang ingin sukses dalam hidup di dunia ini, bahkan sampai ketika besok ia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita yakini, kita punya keyakinan bahwa siapa saja orang yang menjaga sholatnya, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga dari semua hal yang tidak kita inginkan. Karena itu imbas dari apa yang sudah dia lakukan, yaitu mampu menjaga sholat 5 waktu, dan itu memang diperintahkan oleh Allah. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah olehmu semua kewajiban sholat 5 waktu dan sholat yang ada di tengah, dan tegakkanlah kamu di dalam sholat itu bersama dengan orang-orang yang mendirikan sholat. Dari ayat ini ada 2 pemahaman. Yang pertama, Allah memerintahkan kita menjaga kewajiban sholat 5 waktu kita. Yang kedua, Allah menyuruh kita jangan sholat sendiri, sholatlah bersama mereka orang-orang yang biasa mendirikan sholat. Dalam artian apa? Menjaga sholat 5 waktu sambil berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar, dan ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah, al muslimu akhul muslim, bahwa seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. La yadlimuhu, maka tidak boleh dia menzalimi muslim yang lain. Wala yusallimuhu, dan dia juga tidak boleh menyerahkan saudara muslimnya itu kepada musuh-musuhnya. Maka nafi hajati akhihi, barang siapa yang memenuhi daripada hajat saudaranya, karena Allah fi hajatihi, maka Allah akan berada di dalam memenuhi hajatnya. Wa man farraja an muslimin kurbatan, farrajallahu anhu biha kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melonggarkan atau meringankan bebannya, kesusahannya seorang muslim, maka Allah akan meringankan dan menghilangkan kesusahannya dia dari kesusahan-kesusahan yang akan dihadapi besok di hari kiamat. Wa man satara musliman satarallahu yaumil qiyamah, dan barang siapa yang menutupi aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya ketika besok dia berada di hari kiamat. Hadis muttafaqun alaih. Dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran. Nabi mengatakan bahwa seorang muslim itu saudaranya muslim yang lain. Jadi kita ini bersaudara. Maka tidak wajar kalau saudara antara satu dengan yang lain saling bermusuhan, antara muslim satu dengan muslim yang lain ribut, saling mencaci maki, saling menjelekkan satu dengan yang lain. Itu bukan ajaran dari Nabi. Maka kita sedih dengan fenomena zaman sekarang ini yang masih viral di media sosial. Orang saling menjatuhkan, saling menjelekkan satu dengan yang lain karena beda prinsip, beda pemahaman, ya kan? Apalagi mengarah kepada faktor politik dalam sebuah kenegaraan, isinya cuma hibah maupun benci keburukan orang. Maka kita harus hati-hati. Kita harus ingat pesan Rasulullah bahwa al-muslimu
akhul muslim. Seburuk apapun orang muslim itu saudara kita, maka kita harus menjaganya dan harus menghargainya dalam setiap langkah kita. Maka apa pesan Nabi kalau muslim itu saudara muslim dengan yang lain? Kata Nabi, layak limuhu, jangan kau menzoliminya. Wala yusalimuhu, jangan kita serahkan dia ke musuhnya. Ya kan? Justru malah kita memberi keamanan, kenyamanan kepadanya. Maka Nabi mengatakan barang siapa yang mau memenuhi hajat saudaranya, maka Allah akan memenuhi hajatnya. Kita memenuhi kebutuhan saudara kita, maka Allah akan membalas dipenuhi kebutuhan kita. Ya kan? Dan barang siapa yang melonggarkan kesusahan, menghilangkan kesusahan dari saudara muslim kita, maka Allah juga akan membalas menghilangkan darinya kesusahan-kesusahannya besok, kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Jadi intinya kita hidup di dunia ini justru malah disunahkan meringankan beban saudara kita, meringankan beban muslim satu dengan yang lain. Jangan malah membuat dan menambah beban mereka. Justru kita meringankan beban mereka, menghilangkan kesusahan mereka. Orang yang mau menghilangkan kesusahan saudaranya, maka Allah akan membalasnya. Allah hilangkan kesusahannya besok di hari kiamat. Kemudian pesan Nabi lagi bagaimana? Baman satara musliman satarallahu yaumil qiyamah. Bahwa siapa yang menutupi aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan balas menutupi aibnya besok di hari kiamat. Sekarang pertanyaannya, ada tidak kita yang punya aib? Kita semua manusia punya aib masing-masing. Cuma kadang-kadang ada orang yang dijaga aibnya oleh Allah, ada yang orang yang memang dipermalukan oleh Allah. Bersyukur kita hidup di zaman baginda Rasulullah SAW yang Allah bersifat Rahman dan Rahim. Kalau zaman sebelum Nabi Muhammad, Allah tidak menerapkan sifat Rahman Rahimnya. Allah tidak menerapkan kasih sayang di dunia ini. Artinya apa? Di zaman sebelum Nabi kita Muhammad, yang berlaku adalah siapa yang berbuat maksiat akan langsung dihukum oleh Allah. Pada zaman Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi sebelum Nabi Muhammad, siapa yang melakukan kemaksiatan akan langsung dibalas oleh Allah. Namun di zaman Nabi Muhammad ini yang berlaku adalah sifat Rahman Rahimnya Allah. Allah menyayangi mereka orang-orang di dunia ini, terlepas apakah dia ahli ibadah atau orang kafir sekalipun, akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasihi oleh Allah. Makanya jangan salah, orang kafir pun di dunia ini akan mendapatkan juga kenikmatan di dunia, karena memang yang berlaku kasih sayang Allah di dunia ini, ya kan? Nah, makanya kita dianjurkan untuk tadi pertama memenuhi hajat saudara-saudara kita, yang kedua menghilangkan kesusahan saudara-saudara kita, yang ketiga menutupi aib saudara-saudara kita. Ada 3 hal pokok yang penting dalam hadis ini. Jadi yang pertama Nabi mengatakan seorang muslim saudara seorang muslim yang lain. Bagaimana kita bersikap terhadap saudara kita sesama muslim? Nabi mengajarkan yang pertama, jangan kau menjoliminya. Yang kedua, jangan kau serahkan dia ke musuhnya, artinya mempersulit kehidupannya. Nah, justru Nabi menyuruh kita untuk sebisa mungkin memenuhi hajat dan kebutuhannya. Yang kedua,
kita hilangkan kesedihan dan kesusahannya. Dan yang ketiga, kita tutup aibnya, jangan sampai aib itu terlihat dan tercium oleh orang lain. Kita tutupi. Siapa yang mau menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aibnya besok di hari kiamat. Padahal besok di hari kiamat seluruh aib manusia itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh aib manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman besok itu semuanya dibuka di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah orang-orang yang ketika di dunia mau menutupi aib saudaranya, maka besok akan dibalas oleh Allah di akhirat, akan ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua besok dapatkan CCTV. Kita maksiat, ada yang melihat, Allah melihat, roket atit mencatat. Semua besok ditampilkan di hadapan kita. Dan waktu itu kita tidak bisa ngelak. Makanya beruntung orang yang mendapatkan berkah dari Allah, ditutupi aibnya. Kita kejar agar kita bisa mendapatkan penutupan aib tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu menjadi saudara muslim yang lain. La yahuruhu, maka jangan engkau mengkhianatinya. Tidak boleh kita mengkhianati saudara muslim kita. Wala yukadzibuhu, dan jangan engkau membohonginya. Tidak boleh kita mengkhianati saudara kita, tidak boleh. Membohongi saudara kita tidak boleh. Wala yahduluhu, dan jangan engkau mengecewakannya. Jangan sampai kita mengecewakan saudara kita. Kullu muslimin ala muslimin haramun irduhu. Nabi mengatakan setiap muslim terhadap muslim yang lain itu haram harga dirinya. Wa malu, dan haram hartanya. Wa damu, dan haram darahnya. Maksudnya apa? Kita tidak boleh mempermalukan harga diri saudara kita yang muslim. Kita tidak boleh mengambil harta saudara kita yang muslim. Kita tidak boleh mengalirkan darah dari saudara kita, membacok, melukai, apalagi membunuh, itu tidak boleh. Tadi biasa dikatakan haruma dan at-taqwa hahuna, rasa takut kepada Allah itu di sini. Ini pesan Nabi betul-betul, at-taqwa hahuna, rasa takut kepada Allah itu di sini, di masalah ini. Ya. Bihasbi mri'in min nasyarri ayah kiru akhahul muslim. Cukuplah menjadi sebuah patokan, menjadi sebuah standar seseorang apakah dia itu digolongkan orang yang buruk, yaitu dengan cara apa? Ketika ada seorang muslim yang menghina saudaranya. Kalau ada orang muslim menghina saudaranya, itu menjadi sebuah patokan, rujukan kata Rasulullah bahwa dia adalah orang yang buruk. Jadi orang yang jelek itu orang yang menghina saudaranya yang muslim. Padahal masya Allah di zaman sekarang ini, ya Allah, yang ramai sekarang ini masalah nasabah alami yang belum selesai sampai detik ini. Ya, saling menyalahkan, saling menghujat antara satu dengan yang lain. Memang orang, masya Allah, mereka orang-orang yang tergolong sholih, orang yang ahli ibadah, tapi terjebak dalam situasi seperti ini. Belum lagi setelah berganti presiden saat ini, orang yang dulu tidak pro dengan presiden sekarang pasti akan mencari kejelekannya.
dan juga termasuk wakil presidennya juga. Inilah korban politik zaman sekarang. Maka hati-hati, kita harus terus berkomitmen dan berpedoman kepada ajaran hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis dari Abu Hurairah jelas disampaikan, Muslim itu saudara Muslim yang lain. Kita ini kalau sesama Muslim itu saudara. Maka kata Nabi, kalau saudara, jangan kau hianati, jangan kau dustai, jangan kau kecewakan. Kan susah gitu. Banyak orang yang rela mengkhianati saudaranya. Banyak orang yang rela berdusta terhadap saudaranya. Demi apa? Demi untuk kesuksesan dirinya sendiri. Ya, banyak orang yang rela mengecewakan saudaranya. Nah, ya kan? Itu tidak boleh oleh Rasulullah. Bahkan Nabi menegaskan antara Muslim satu dengan Muslim yang lain itu haram kalau sampai merendahkan harga dirinya. Haram hartanya. Maksudnya haram hartanya apa? Jangan diambil, jangan digosok, jangan dirampok, jangan ditipu dari segi harta. Tidak boleh. Dan juga haram darahnya. Maksudnya apa haram darahnya? Jangan dilukai, jangan dialirkan darahnya, apalagi sampai dibunuh. Tidak boleh, haram hukumnya. Muslim satu dengan yang lain itu diharamkan itu. Maka Nabi berpesan, rasa takut pada Allah itu di sini. Di sinilah rasa takut pada Allah itu yang sebenarnya. Nah, sampai kita ini, ya, tidak ada rasa takut pada Allah dalam masalah ini. Gitu. Nabi mengatakan takwalah kepada Allah di sini. Artinya apa? Menjaga betul, jangan sampai kita melanggar perintah Allah dan melanggar larangan Rasulullah ini. Bahkan di akhir hadis ini Nabi mengatakan cukuplah menjadi barometer seseorang itu dianggap orang yang buruk kalau dia menghina saudaranya yang muslim. Nah, sebaik apapun ibadahnya, kalau dia berani menghina sesama muslim satu dengan yang lain, maka dia digolongkan oleh Nabi orang yang buruk. Rawatul ini waqala hadisul hasanin. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis yang hasan yang baik. Jadi dari sini kita tidak boleh menghina antara satu dengan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, kemudian diceritakan masih dari Abu Hurairah. Qala berkata Abu Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, la tahasadu, janganlah saling iri kalian. Wala tanajasu, ya, janganlah saling mencari kejelekan antara satu dengan yang lain. Wala tabaghadu, jangan saling marah-marahan, boleh. Ya kan? Wala tadabaru, dan juga jangan saling melempar keburukan satu dengan yang lain. Wala yabin ba'dukum ala bani ba'din. Dan juga Nabi melarang menjual sebagian dari jualan sebagian saudaranya yang lain. Maksudnya bagaimana? Kalau saudara kita sudah menawar dagangan orang, kita tidak boleh menawarnya, karena itu masih berada di dalam kekuasaannya. Itu tidak boleh dalam jual beli. Kita juga tidak boleh menjual harta saudara kita yang masih di dalam penawaran saudara kita yang lain. Itu maksudnya begitu. Wa qul ibadallahi wa jadilah kamu menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara, kata Nabi. Al muslim akhul muslim, karena orang muslim itu menjadi saudara yang muslim yang lain. La yadlimuhu, jangan saling menzalimi. Wala yahqiru, dan jangan saling hina-menghina. Wala yahdulu, dan jangan saling mengecewakan. Ya, at-taqwa huna, rasa takut kepada Allah itu ya di sini.
dan isyarat Nabi langsung ke dadanya. Nabi menunjuk ke dadanya setelah samaratin 3 kali. Rasa takut itu di sini kata Nabi. Bihas bimri'in minasyari, cukuplah menjadi barometer pada seseorang apakah dia itu di golongan orang yang buruk, ayat kirahu akhahu al-muslim, ketika ia mau menghina saudara muslim yang lain. Kulul muslimi ala muslimi haram dan huwa malu itu. Karena setiap muslim satu dengan yang lain itu haram hukumnya, haram darahnya, haram hartanya, dan haram harga dirinya. Maksudnya tadi saya sampaikan, haram darahnya itu jangan sampai mengalirkan darahnya, melukai atau membunuhnya. Haram hartanya artinya apa? Jangan kita mengambil hartanya dengan cara yang tidak benar atau menzoliminya dari harta, mengambil, merampok, mencuri hartanya, menipu dari segi hartanya tidak boleh. Kemudian juga haram apa? Menjatuhkan martabat dan harga dirinya sesama muslim satu dengan yang lain. Gitu kan. Kemudian di sini dikatakan yang dimaksud an-najasu itu apa? Ayurida fisama nasihatin yunati alaiya fisuki wa nabihi wala rabatilahu fisirohiyah bayasudu ayyahurra bayrahu ada haram. Yang dimaksud tadi dikatakan jangan kita membeli pada dagangan atau jualan saudara kita yang lain. Maksudnya di sini apa? Kita menawar barang dagangan saudara kita ke pasar contoh, kita nawar dagangan saudara kita itu, padahal dia masih dalam tawaran saudara kita yang lain. Ada 2 orang yang nak beli, dia sudah nawar, kemudian kita datang, tahu kita nawar dengan harga yang lebih tinggi. Yang pertama tadi harganya 50.000, udah kalau beli saya beli 100.000, lebih tinggi tawarannya, ya kan? Namun dia menawar seperti itu, ya kan? Dia itu tujuannya tidak karena senang dengan barang tersebut. Dia juga tidak ada niatan nak beli, tapi tujuannya untuk menipu saudara yang lain tersebut. Nah, contoh nih, kita nih kalau nak beli barang, kita sudah nawar, kita ingin beli barang itu. Ketika ada orang lain yang nawar lebih tinggi, kan kita terpancing untuk nawar lebih tinggi lagi agar barang itu dapat kita. Nah, itu yang dikatakan najis, itu tidak boleh. Wah, ada haram dan ini dikatakan haram. Kalau dalam fikihnya dikatakan budget salah. Tidak boleh. Bahkan dulu pernah kejadian itu dibuat trik. Ada dia jualan di pasar, kemudian ngajak kawannya, sekelompok kawannya yang lain untuk itu budget harta yang dijual tersebut. Ketika ada nawar barang tersebut, nah itu kawan-kawan yang lain itu datang situ nawar lebih tinggi lagi. Tujuannya apa? Kalau yang nawar pertama tadi sangat butuh dengan barang itu, tentu dia akan menaikkan tawarannya. Contoh, pertama dia nawar 40, tahu datang orang nawar 50. Kalau dia butuh barang itu pasti dia akan kejar, ditawar lebih lagi dari itu, kejar-kejaran begitu. Sementara yang nawar kedua dia ada niatan untuk beli barang itu, dia ada niatan. Tujuannya cuma apa? Untuk menipu saudaranya yang nawar pertama tadi agar menaikkan tawarannya. Nanti itu keuntungan dibagi mereka. Ini ada boleh, hukumnya haram di dalam akan jual beli. Gitu. Jadi Nabi melarang itu semua, dan itu juga salah satu bentuk dari kezaliman kita terhadap saudara kita kalau kita menjalankannya. Makanya banyak trik
transaksi itu yang banyak dilakukan oleh orang. Zaman sekarang lebih canggih lagi, sistem penipuan yang sebenarnya sudah canggih, penipuan dalam akad jual beli canggih, ya kan? Nah, ada lagi tipe-tipe orang yang dalam jual beli itu mengecewakan saudaranya. Tidak dulu, saya bawa barangnya dulu ya Pak, nanti duitnya belakangan. Itu kasihan yang dibawa barang. Setelah barang dibawa, duitnya dikasih-kasih. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, duitnya dikasih-kasihkan. Kecewa kita kan. Nah itu termasuk pelanggaran yang dilarang oleh Rasulullah. Banyak kalau dalam dunia bisnis kayak gitu tuh banyak. Ya kan? Ada sistem penipuan, ya kan? Ambil keuntungan di balik sistem bisnis tersebut. Banyak sekali sistem-sistem penipuan yang banyak dilakukan oleh orang-orang muslim, dan ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bapak-bapak yang saya hormati, marilah kita jaga betul dalam hidup di dunia ini, ya kan? Kita nak pengen sukses tentu, nak pengen lebih mandiri, lebih cukup dari apa yang kita miliki sekarang tentu. Namun jangan itu semua membuat kita buta mata, buta hati, sehingga kita menghalalkan segala cara. Kita tetap pakai pedoman ajaran dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa kasarnya, lebih baik kita ini dizulimi daripada kita menzulimi. Ini prinsip pribadi kita. Lebih baik kita ini dikecewakan, jangan sampai kita mengecewakan. Syukur bagi memang tidak sama-sama mengecewakan. Gitu. Ya kita berdoa kepada Allah agar usaha kita lancar, tidak dizulimi oleh orang, gitu kan. Nah, intinya itu prinsip yang pertama, yang penting kita tidak dizulimi orang. Kalau kita orang menzulimi kita, ya kita belajar untuk memaafkan dan memperbaiki kesalahannya. Itu aja perlu diperbaiki dalam dunia bisnis itu. Maka insya Allah ridho Allah akan berada pada kehidupan kita semua, dan kita akan berikan hidup yang berkah, hidup yang tenang, yang nyaman, dan yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada gunanya, dan bisa menjadi ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina